Oke, kali ini kita akan melihat dan mereview video-video yang ada di internet. Yang kalian udah ngetek-ngetekin akunku di sana. Di sini ada yang video-video sains yang bagus, ada yang video aneh, dan ada yang meme juga. Dan kalau kalian nemu video-video bagus di internet, silahkan nanti tag aja akunku @fajrulfx biar nanti bisa kita bahas bersama di episode selanjutnya. Oke, jadi langsung kita mulai saja. Seekor beruang kutub menunjukkan cara melintasi es yang tipis. What? Wow. Oke. Sebelumnya aku belum pernah lihat loh yang seperti ini. Aku juga baru lihat di video ini. Cuman ini satu hal penting. Ini menunjukkan bahwa beruang ternyata paham prinsip fisika. Wow. Jadi ini ketika dia melewati es yang tipis, dia rebahan, ngesot ya. Sementara kalau pas udah es tebel, dia jalan biasa. Dan ini ada kaitannya dengan prinsip fisika yang namanya tekanan. Jadi tekanan itu nilainya berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya besar, tekanannya akan kecil. Dan kalau luas permukaannya kecil, tekanannya akan makin besar. Untuk ilustrasinya, misalkan aja kita pas lagi berdiri di atas tanah. Kalau kita pakai sandal yang datar, yang lebar, sama perbandingannya satu lagi pakai sepatu yang ada heelsnya, bagian yang rada lebih lancip. Pasti nanti sepatu yang lebih lancip ini akan tembus lebih dalam. Karena permukaannya lebih kecil, tekanannya lebih besar, dan dia akan menekan ke dalam. Nah, pada beruang ini karena dia berada pada posisi rebahan seperti ini, luas permukaannya dia jadi makin besar. Yang artinya apa? Artinya adalah tekanannya kecil, jadinya dia nggak menghancurkan lapisan esnya. Wow! Ternyata beruang itu pintar fisika. Luar biasa, luar biasa. Guru fisika. Apa dia cakap tu Raju? Apa dia cakap? Dia bukan dari sini. Siapa yang relate seperti ini, teman-teman? Pas guru fisika menjelaskan itu kayak ngomong bahasa alien gitu. Tapi ada aja yang paham ketika ditranslate sama teman itu baru kemudian paham. Siapa yang merasakan seperti ini? Angkat tangan, angkat tangan. Ini ada benernya juga sih. Memang kadang istilah-istilah fisika itu kayak aneh gitu. Jadinya kalau kita belum ngerti arti istilah itu apa, jadinya emang kayak ngomong bahasa alien. Next. Gue udah capek banget jalan kaki. Gue pengen melayang aja dah. Ya mana bisa, Pet. Gak bisanya kenapa sih? Ya kan ada gravitasi. Kata siapa? Ya kata hukum alam. Wait, hukum alam? Berarti itu sejenis hukum ya? Ya, berarti kalau gitu. Wait, lu ngapain? Wow, what the? Hey, yo, thank you, bro. Wow. Bisa gitu ya? Sayangnya tidak seperti hukum-hukum yang lainnya yang ada di dunia. Hukum alam itu nggak bisa disuap ya, teman-teman. Satu-satunya cara untuk ngakalin, nge-bypass atau ngehack hukum alam, melanggar hukum alam itu adalah dengan cara menggunakan hukum alam yang lainnya dengan memanfaatkan prinsip fisika. Misal nih, kalau secara hukum alam, misal kita lagi ada di ruangan yang panas, terus juga lingkungan luar juga panas, itu nggak mungkin kalau secara hukum alam
panasnya tiba-tiba keluar dari ruangan, dibawa keluar terus ruangannya jadi dingin. Itu nggak mungkin kalau secara hukum alam defaultnya yang bawaannya. Tapi kita bisa mengakali itu dengan menggunakan hukum alam yang lain. Kita memanfaatkan prinsip termodinamika dan lain-lain. Yaitu contohnya adalah dengan menggunakan AC. Yang mana dengan menggunakan AC ini nanti panasnya bisa diserap dan dikeluarkan ke lingkungan luar dan ruangannya pun jadi dingin. Jadi gitu ya teman-teman caranya untuk menyuap hukum alam. Nggak bisa kalau pakai uang. Nanti dunia bakal kacau kalau misalkan kita bisa menyuap hukum alam pakai uang. Bisa-bisanya loh merikrol dengan Tesla Coil. Aduh. Tapi bagus sih jadinya. Nggak apa-apa sih terikrol tapi kalau pakai Tesla Coil ini. Bagus soalnya ya. Wow. Khusus untuk ini nggak apa-apa aku terikrol ya teman-teman, karena ini canggih rikrolnya. Ini menggunakan Tesla Coil namanya. Tesla Coil itu adalah sebuah perangkat yang dia itu mirip kayak transformator, yang fungsinya adalah mengubah listrik biasa misal ya. Ini nanti voltasenya, tegangannya dinaikin jadi tinggi, sementara arusnya nanti dia jadi rendah. Dia bisa mengubah seperti itu. Seperti transformator yang ada di gardu-gardu listrik lah. Itu semacam itu. Tapi ini versi yang lebih canggih dan menarik lah. Juga rada mirip sama generator Van de Graaff yang udah pernah aku pakai di video sebelumnya yang pas aku eksperimen Dr. Stone. Itu juga mirip kan. Jadinya dia bisa menaikkan tegangan sampai yang tinggi banget. Tapi bedanya kalau di generator Van de Graaff itu adalah listrik statis, listrik yang diem aja. Sementara untuk Tesla Coil ini listriknya adalah listrik dinamis. Jadi Tesla Coil ini relatif lebih berbahaya. Dan karena tegangan listriknya yang tinggi, ini dia bisa muncul lompatan listrik berupa petir seperti ini ya, yang bisa mengalir entah itu ke bawah atau ke Tesla Coil yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan by the way aku juga pernah lihat di internet, di TikTok gitu ya, kayak alat yang mirip kayak gini, kecil gitu loh. Juga bisa respon ke gelombang musik. Mungkin kayaknya bagus kalau aku bikin kayak gitu ya. Atau mungkin aku beli aja biar lebih gampang nanti. Siapa yang setuju teman-teman? Physics majors when they realize they have due at 11:59. Anak fisika ketika mereka sadar ada deadline tugas. Ini juga sama mirip. Saw, dude. Yo. Enggak ya. Ini kayak gini tuh bukan gaya-gayaan ya teman-teman. Jadi ketika ada anak fisika atau anak-anak yang lagi ngerjain tugas dan tangannya kayak bolak-balik gini, itu bukannya lagi bergaya ya. Itu mereka lagi melakukan kaidah tangan kanan. Sebenarnya ini tuh kayak cuman semacam alat bantu aja untuk mengingat arah perkalian vektor. Yang salah satunya ini digunakan ketika untuk mencari arah gaya Lorentz. Nah, jadi kan gini nih. Ini adalah misal arah untuk arus listriknya atau muatan listrik ke arah sana dia geraknya. Kemudian medan magnetnya ke arah sana. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau arah gaya Lorentz-nya adalah ke arah atas seperti ini teman-teman. Seperti itu. Ini cuman untuk mempermudah aja sih. Dasarnya sebenarnya adalah dari perkalian vektor. Karena nanti pun juga ada yang ganti pakai tangan kiri atau tangannya bentuknya beda. Itu semua itu cuman alat bantu, nggak usah dipusingin karena dasarnya adalah dari perkalian vektor teman-teman.
Yo. Next. Looks great. Keren. Tabrakan galaksi. Mantap. Wait. Tabrakan galaksi. Planet-planet kalau misalkan disimulasi itu emang bagus banget kan ya teman-teman. Tapi kalau beneran terjadi jangan lah ya, ntar hilang semua kita, jangan ya. Dan ini kayaknya kalau di YouTube Indonesia aku juga beberapa kali pernah lihat itu ada yang sering bikin video-video kayak gitu. Ada simulasi ngancurin planet, nabrak-nabrakin galaksi, bumi dijadiin lato-lato, bumi disiram air, macem-macem lah. Emang psikopat deh kayaknya dia itu. Padahal kalau misalkan beneran terjadi, semoga aja enggak, ya dia kena juga gitu loh. Indonesia. Makanya jangan kayak gitu teman-teman. Wait. Kecepatan. Idih, tusuk sate, gua mau minta tolong boleh kagak? Iya apa? Gua mau minta tolong nih. Bisa nggak? Iya, minta tolong apaan? Lu ada kuota nggak? Ah, apa sih? Ini cariin simbol ini dong. Simbol apaan? Arus listrik, indikasi, oksigen, tegangan listrik, elektron, uranium. Bentar. Bisa juga, boleh. Boleh ya, boleh teman-teman, boleh. Ini silahkan kalau ada yang mau mencoba. Catatannya kalau kalian mau mencoba, ingat ini teman-teman, jangan asal copy paste. Kita lihat di sini tadi ya. Arus listrik, oke, bener ya. Indikasi. Ini bukan indikasi ya, induktansi. Jadi induktansi itu adalah sebuah besaran yang menunjukkan seberapa susah arus listriknya itu dia bisa berubah pada suatu perangkat. Induktansi ya, itu simbolnya L. Oksigen, oke bener. Tegangan listrik, V. Elektron, oke. Uranium, nah ini juga uranium itu nggak ada ya. Adanya uranium. Jadi nanti kalau kalian mempraktekkan ini pastikan istilahnya benar teman-teman. Dan itu saja untuk video kali ini. Kalau kalian lihat video di internet yang bagus silahkan tag aja, kita akan bahas di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.